Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah hari ini adalah pengantar bisnis. Materi pada pengantar bisnis hari ini yaitu tentang manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah salah satu kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan, untuk berkembang dan untuk mendapatkan laba. Tiga unsur konsep pemasaran. Satu, orientasi pada konsumen, yaitu bahwa pemasaran harus menomorsatukan konsumen dalam menentukan strategi pemasarannya. Dua, penyusunan kegiatan secara integral, yaitu kegiatan pemasaran merupakan satu kegiatan yang tidak bisa dipisahkan dengan menekankan pada konsep bauran pemasaran atau marketing mix. Tiga, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah yang terpenting dan menjadi tujuan utama yang harus dicapai oleh perusahaan. Strategi pemasaran merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan, di mana strategi pemasaran merupakan suatu cara mencapai tujuan dari sebuah perusahaan. Menurut pendapat swasta, strategi adalah serangkaian rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuannya. Untuk mencapai tujuannya melalui satu, pemilihan pasar sasaran yang tepat. Menurut swasta, perusahaan tidak mungkin melayani semua konsumen karena kebutuhan dan preferensi pasar sangat beragam. Oleh karena itu, perusahaan harus memilih kelompok konsumen yang paling potensial, yaitu pasar sasaran. Maksudnya di sini, perusahaan harus mengidentifikasi segmen pasar yang ada berdasarkan demografi, geografi, diskografi, dan perilaku. Kemudian memilih segmen mana yang paling sesuai dengan kemampuan perusahaan dan paling menguntungkan. Lalu fokus pada satu atau beberapa segmen akan membuat perusahaan lebih efisien dalam menggunakan sumber daya. Tujuannya yaitu untuk menghindari pemborosan usaha pemasaran, mencapai efektivitas pemasaran karena pesan dan produk disesuaikan dengan kebutuhan segmen tersebut. Dua, penentuan posisi produk. Setelah memilih pasar sasaran, perusahaan harus menentukan bagaimana produk ingin dipersepsikan oleh konsumen. Maksudnya yaitu positioning adalah proses menempatkan produk dalam benak konsumen agar berbeda dan unggul dibanding pesaing. Positioning juga menciptakan citra dan keunggulan kompetitif yang ingin ditonjolkan. Citra inilah yang menjadi alasan konsumen untuk memilih produk tersebut. Membentuk persepsi positif yang kuat, jelas, dan konsisten. Kemudian juga dapat menjadikan produk mudah dikenali dan mempunyai keunggulan yang unik. Contoh seperti Aqua, dia memposisikan dirinya sebagai air minum yang paling murni dan aman. Tiga, penyusunan bauran pemasaran atau marketing mix yang efektif. Menurut swasta, bauran pemasaran yaitu produk, harga, distribusi, dan promosi harus disusun secara terintegrasi untuk mendukung pemilihan pasar sasaran dan positioning. Maksudnya, bauran pemasaran adalah strategi operasional untuk membawa positioning ke pasar sasaran. Semua unsur mix harus selaras dengan citra dan target pasar. Marketing mix menjadi alat utama perusahaan untuk mempengaruhi permintaan dengan tujuan untuk memberikan nilai atau value kepada konsumen, untuk menciptakan kepuasan pelanggan dan keunggulan bersaing, untuk mengkomunikasikan positioning secara konsisten. Contohnya, jika positioning produk itu adalah premium, maka produk mempunyai kualitas yang tinggi dan mencakup cara perusahaan dalam memahami kebutuhan konsumen, memberikan nilai yang lebih baik dibanding pesaing, serta membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Pemasaran memiliki tujuan. Satu, konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang ditawarkan. Konsumen potensial mengetahui secara detail produk yang kita hasilkan dan perusahaan dapat menyediakan semua permintaan mereka atas produk yang dihasilkan. Tujuan pemasaran yang pertama ini adalah memastikan bahwa calon pembeli mengenal produk secara jelas, baik dari segi manfaat, fitur atau spesifikasi, kualitas, cara penggunaan, harga, dan keunggulan dibanding pesaing. Semakin detail konsumen memahami produk, semakin besar kemungkinan mereka percaya dan mau membeli. Dua, menjelaskan secara detail kegiatan pemasaran. Perusahaan dapat menjelaskan secara detail semua kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran.
Kegiatan pemasaran ini meliputi berbagai kegiatan, mulai dari penjelasan mengenai produk, desain produk, promosi produk, pengiklanan produk, komunikasi kepada konsumen, dan sampai pengiriman produk agar sampai ke tangan konsumen secara cepat. Pemasaran juga bertujuan untuk mengkomunikasikan seluruh aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam memasarkan produk seperti promosi, distribusi, strategi harga, layanan pelanggan, dan nilai tambah yang diberikan. Dengan penjelasan yang lengkap, konsumen merasa lebih yakin karena mengetahui proses dan komitmen perusahaan terhadap kualitas produk. Tiga, mengenal dan memahami konsumen. Mengenal dan memahami konsumen sedemikian rupa sehingga produk cocok dengannya dan dapat terjual dengan sendirinya. Pemasaran tidak hanya berfokus pada produk, tetapi juga pada siapa yang membutuhkan produk tersebut. Tujuan ini mencakup memahami kebutuhan, keinginan, dan preferensi konsumen, mengetahui perilaku pembeli, memahami faktor yang mempengaruhi keputusan mereka, serta mempelajari karakteristik segmen pasar. Dengan mengenal konsumen, perusahaan dapat menawarkan produk yang lebih tepat sasaran. Keempat, meningkatkan penjualan produk. Setiap kegiatan pemasaran dirancang untuk mendorong peningkatan penjualan. Hal ini dilakukan melalui promosi yang tepat, penentuan harga yang sesuai, distribusi yang mudah dijangkau, serta strategi komunikasi yang menarik. Tujuan akhirnya adalah membuat konsumen tertarik, mencoba, lalu membeli produk secara berulang. 5. Meningkatkan laba atau keuntungan. Penjualan yang meningkatkan akan menghasilkan laba bagi perusahaan. Namun, pemasaran bukan hanya meningkatkan penjualan, tetapi juga mengelola biaya pemasaran secara efisien, menciptakan loyalitas pelanggan, dan membangun diferensiasi produk. Semua ini berkontribusi pada keuntungan yang lebih besar dan stabil. 6. Memperoleh konsumen baru. Selain mempertahankan pelanggan lama, pemasaran juga bertujuan untuk memperluas pasar dengan menjangkau segmen baru, memasuki wilayah pemasaran baru, beriklan kepada konsumen yang belum mengenal merek, menawarkan produk dengan daya tarik baru. Dengan terus mendapatkan konsumen baru, perusahaan dapat bertahan dan tumbuh secara berkelanjutan. Pada umumnya, kegiatan pemasaran berkaitan dengan koordinasi beberapa kegiatan bisnis. Strategi pemasaran ini dipengaruhi oleh faktor-faktor. Satu, faktor mikro. Faktor mikro adalah elemen-elemen yang berada dekat dengan perusahaan dan secara langsung mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam melayani pelanggan. Faktor ini dapat dikendalikan atau dipengaruhi oleh perusahaan. Satu, adanya perantara pemasaran. Perantara pemasaran adalah pihak-pihak yang membantu perusahaan menyalurkan, menjual, dan mempromosikan produk ke pasar. Contoh perantara distribusi, distributor, agen dan reseller, toko retail, perusahaan logistik, dan pengiriman. Pengaruh terhadap strategi pemasaran. Jika perantara kuat dan terorganisir, strategi distribusi harus disesuaikan agar produk lebih mudah dijangkau pelanggan. Perusahaan juga perlu membangun kerjasama yang baik, menentukan saluran distribusi, dan menetapkan margin penjualan. 2. Pemasok atau supplier. Pemasok menyediakan bahan baku, komponen, atau sumber daya lain yang dibutuhkan untuk produksi. Pengaruh terhadap strategi pemasaran. Harga bahan baku mempengaruhi penetapan harga produk, kualitas bahan mempengaruhi kualitas produk, ketersediaan bahan mempengaruhi ketepatan produksi dan pengiriman. Jika pemasok mengalami gangguan atau harga naik atau adanya keterlambatan, maka perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran, misalnya dengan menaikkan harga atau mengurangi biaya promosi. Pesaing adalah perusahaan lain yang menawarkan produk atau layanan serupa untuk pasar yang sama. Pengaruh terhadap strategi pemasaran. Strategi harga harus disesuaikan dengan harga pesaing. Perusahaan perlu menciptakan diferensiasi dan nilai tambah. Promosi dan penempatan produk sering disesuaikan berdasarkan cara pesaing menarik pelanggan. Strategi pemasaran harus mampu memberikan posisi yang kuat agar perusahaan tetap unggul di pasar. Masyarakat adalah kelompok atau pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti masyarakat lokal, media, pemerintah daerah, lembaga konsumen, komunitas online. Pengaruh terhadap strategi pemasaran. Opini masyarakat dan media bisa mempengaruhi reputasi. Reaksi masyarakat juga bisa menentukan bagaimana perusahaan berkomunikasi, memilih strategi promosi, atau melakukan program CSR. 2. Faktor makro.
adalah kondisi lingkungan luar yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan, namun sangat mempengaruhi strategi pemasaran. Perusahaan harus beradaptasi terhadap perubahan ini. Demografi berhubungan dengan karakteristik penduduk seperti usia, jenis kelamin, pendidikan, pendapatan, lokasi, ukuran keluarga. Pengaruh demografi dapat menentukan segmentasi pasar, target konsumen, dan gaya promosi. Misalnya, Gen Z membutuhkan pendekatan secara digital. Ekonomi menggambarkan kondisi keuangan masyarakat dan negara seperti adanya inflasi, daya beli, tingkat pendapatan. Pengaruh ekonomi jika daya beli masyarakat menurun, strategi harga dan penawaran harus disesuaikan. Politik hukum termasuk peraturan pemerintah, kebijakan perdagangan, pajak, standar produk, dan perizinan. Pengaruh politik dan hukum seperti peraturan dapat membatasi atau membuka peluang pasar. Perusahaan harus menyesuaikan produk agar legal dan sesuai standar. Perubahan regulasi lingkungan atau perlindungan konsumen mempengaruhi biaya operasional dan strategi pemasaran. Teknologi dan fisik. Pada teknologi meliputi inovasi digital, otomasi, e-commerce, AI, media sosial. Pengaruh teknologi membentuk strategi promosi, misalkan seperti adanya TikTok ADS. Pengaruhnya juga mengubah cara distribusi atau marketplace, dan pengaruh teknologi juga memberikan peluang membuat produk baru yang lebih modern. Lingkungan fisik meliputi alam, cuaca, perubahan iklim, ketersediaan sumber daya. Pengaruh lingkungan fisik, perusahaan harus memperhatikan regulasi lingkungan, mengubah proses produksi, misalkan seperti penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Bencana alam dapat mempengaruhi distribusi atau produksi. Sosial dan budaya berhubungan dengan nilai-nilai masyarakat, gaya hidup, kebiasaan, dan norma sosial. Pengaruh sosial budaya, perusahaan harus menyesuaikan strategi pemasaran agar selaras dengan nilai budaya dan agar sesuai tren masyarakat. Juga sensitif terhadap perbedaan budaya jika memasuki pasar global. Jadi, faktor mikro lebih dekat dan bisa dikendalikan seperti pemasok, perantara, pesaing, dan masyarakat. Faktor makro tidak bisa dikendalikan seperti ekonomi, demografi, hukum, teknologi, fisik, dan sosial budaya. Perusahaan harus menganalisis kedua faktor ini agar dapat merancang strategi pemasaran yang lebih efektif, adaptif, dan kompetitif. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk pemasaran. Dari sudut pandang penjual untuk dapat memaksimalkan penjualan produk. Satu, tempat yang strategis atau place. Pilihan tempat yang strategis dan mudah dijangkau konsumen akan meningkatkan volume penjualan. Kemudahan akses oleh konsumen menjadi faktor penting dalam pemilihan tempat usaha. Dua, produk yang bermutu atau produk. Kualitas produk membuat suatu produk mampu bersaing dengan produk yang lain untuk menjadi pilihan utama konsumen. Tiga, harga yang kompetitif atau price. Harga merupakan biaya yang harus dibayar oleh konsumen untuk dapat memanfaatkan produk yang mereka beli. Konsumen akan membandingkan harga yang mereka bayar dengan manfaat yang mereka peroleh ataupun membandingkan harga dengan harga produk lain yang sejenis. Empat, promosi yang gencar atau promotion. Promosi konsumen yang loyal dengan memproduksi dengan produk. Dari sudut pandang konsumen, satu, kebutuhan dan keinginan konsumen. Ini adalah inti dari pemasaran yang modern. Fokus perusahaan bukan lagi pada apa yang ingin dijual, tetapi apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Yang perlu diperhatikan yaitu memahami masalah atau kebutuhan apa yang ingin diselesaikan konsumen, menggali preferensi, gaya hidup, minat, dan ekspektasi konsumen, menyediakan produk atau jasa yang memberikan manfaat nyata dan nilai bagi pelanggan, menggunakan riset pasar, survei, review pelanggan, dan data perilaku sebagai dasar keputusan. Contoh, konsumen menginginkan minuman sehat, rendah gula, dan praktis, maka perusahaan merancang produk sesuai kebutuhan tersebut, bukan hanya mengikuti selera produsen. Dua, biaya konsumen atau cost to the customer. Biaya di sini bukan hanya harga produk, tetapi total pengorbanan yang harus dilakukan oleh konsumen. Hal yang termasuk biaya seperti harga produk atau jasa, biaya transportasi untuk membeli, waktu yang terbuang untuk mendapatkan produk, biaya perawatan atau penggunaan, pengorbanan emosional, risiko, dan ketidakpastian. Inti dari perhatiannya ini adalah perusahaan harus dapat memastikan produk memiliki nilai yang layak dibanding total biaya yang dikeluarkan oleh pelanggan. Contoh seperti produk lebih mahal sedikit tetapi lebih awet, maka di sini konsumen
tetap memilih karena biaya jangka panjang dan lebih rendah. Tiga, kenyamanan. Konsumen ingin segala sesuatu yang mudah, cepat, dan praktis. Kenyamanan adalah faktor penting dalam pengalaman pembelian. Yang perlu diperhatikan adalah lokasi yang mudah dijangkau, jam operasional fleksibel, pembelian online dan offline yang praktis, faktor pilihan metode pembayaran, proses pengiriman yang cepat dan aman, produk mudah digunakan. Kenyamanan membuat konsumen tetap loyal dan merasa diperhatikan dalam setiap langkah pembelian. 4, komunikasi. Komunikasi bukan hanya promosi, tetapi interaksi dua arah antara perusahaan dan pelanggan. Perlu diperhatikan, memberikan informasi produk secara jelas, jujur, dan transparan, menjalin hubungan dengan konsumen melalui media sosial, menjawab pertanyaan dan keluhan dengan cepat, memberi edukasi bukan sekedar iklan, membangun brand image melalui pesan yang konsisten. Komunikasi yang baik membuat konsumen merasa didengar, dihargai, dan lebih percaya pada produk. Bauran pemasaran atau marketing mix merupakan strategi pemasaran yang mencakup berbagai komponen dalam pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk mencapai target pasar yang sudah ditentukan dalam rencana pemasaran. Dalam pemasaran, bauran pemasaran terdiri atas komponen strategi produk, strategi harga, strategi distribusi, dan strategi promosi. Penentuan kombinasi strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk pada tabel didasarkan pada kemungkinan adanya pengaruh terhadap penjualan yang dalam hal ini diukur dengan elastisitas masing-masing bauran pemasaran terhadap penjualan. Penerapan strategi bauran pemasaran pada masing-masing tahap daur hidup produk memiliki tujuan yang berbeda-beda. Namun dengan tujuan utama adalah untuk dapat mempertahankan penjualan produk yang mampu memberikan laba kepada Pemasaran digital adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktek yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya seperti ponsel, SMS, menampilkan iklan spanduk, dan digital luar. Pemasaran digital turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara besar, dan konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Pemasaran digital berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan telekomunikasi. Perkembangan pemasaran digital sangat cepat dan bahkan mulai meninggalkan metode pemasaran secara tradisional. Perkembangan internet dan kemudahan akses untuk memasarkan lewat berbagai situs mendorong pertumbuhan era pemasaran digital. Secara umum, pemasaran digital dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu satu, pemasaran internet. Pemasaran melalui email disebut email komersial. Penggunaan email dalam bisnis dapat membantu pengiriman informasi atau promosi mengenai produk atau jasa pada penerima pesan. Website merupakan alamat atau domain suatu perusahaan dalam internet. Dengan memiliki alamat website sendiri, maka perusahaan dapat memberikan informasi pengguna internet. Website juga merupakan sarana yang mudah dan murah untuk mengkomunikasikan informasi dan promosi produk kepada konsumen. Jaring sosial sangat pesat dan memiliki jutaan anggota. Jejaring sosial banyak digunakan oleh para penggunanya untuk menjual produk kepada sesama teman ataupun anggota yang ada dalam jaringan mereka. 2, pemasaran tanpa internet. Salah satu pesan teks melalui ponsel, pemasaran ini dimulai sejak tahun 2000-an di berbagai negara seperti Eropa, Amerika Utara, dan Asia. Pada tahun 2005, alat komunikasi seluler atau ponsel menjadi bentuk pemasaran yang sah di seluruh dunia. Iklan banner merupakan iklan yang muncul pada halaman web untuk mempromosikan blog atau situs klien. Strategi pemasaran digital terdapat dua strategi pada pemasaran digital berdasarkan cara pengiriman, yaitu tarik dan dorong. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Satu, strategi tarik atau pull.
Pemasaran digital ini melibatkan konsumen untuk mencari, melihat, dan mengambil informasi secara langsung melalui situs atau mesin pencari. Konsumen berperan aktif dalam mencari informasi yang dibutuhkan, biasanya terletak pada situs atau website, blog, audio streaming, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu tidak memerlukan teknologi canggih untuk mengirimkan konten, hanya diperlukan untuk menyimpan atau menampilkannya. Tidak ada batasan dari segi konten atau ukuran berkas karena semua ditentukan oleh konsumen. Kebebasan media yaitu perusahaan bebas menggunakan metode apapun untuk menarik konsumen. Kekurangannya yaitu tidak ada personalisasi untuk menjaga pengunjung datang kembali. Bersifat pasif karena mengandalkan mesin pencari, terbatasnya kemampuan untuk mengukur hasil pada konsumen. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen. Dua, strategi dorong atau push. Pemasaran digital ini memberikan informasi kepada konsumen dengan melihat atau menerima iklan digital secara aktif. Informasi dapat datang dalam bentuk email, panggilan ponsel, SMS, MMS, RSS, dan lain-lain. Kelebihannya yaitu memilih sasaran konsumen secara khusus, pesan yang dikirim dapat disesuaikan dengan kriteria konsumen, melakukan pelacakan rinci tentang pilihan konsumen. Kekurangannya yaitu memerlukan mekanisme dalam pengiriman pesan. Pesan dapat dicegah oleh konsumen timbulnya isu. Aturan dalam pemasaran digital. Satu, menargetkan satu segmen dan menciptakan komunitas virtual. Fokus pada satu segmen pasar ini akan memungkinkan bisnis memahami kebutuhan bahasa, perilaku, dan preferensi konsumennya secara lebih mendalam. Dalam pemasaran digital, segmen yang jelas dapat memudahkan penguasaan algoritma platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan YouTube. Mengapa dikatakan penting? Karena pesan lebih relevan sehingga engagement lebih tinggi, komunitas komunitas mudah terbentuk karena kesamaan minat, biaya iklan lebih efisien. Komunitas virtual adalah kelompok pengguna yang berinteraksi karena ketertarikan pada produk, gaya hidup, atau nilai tertentu. Dua, memperluas peran merek dalam portofolio secara global. Dalam era digital, merek tidak hanya menjual produk, tetapi juga menghadirkan pengalaman dan makna yang bisa dinikmati secara global. Artinya, merek perlu memiliki peran yang lebih luas dan dari sekedar produk. Merek dapat masuk ke pasar internasional melalui konten digital tanpa harus membuka cabang fisik. Konsistensi nilai, gaya visual, dan pesan merek harus dijaga secara global. Tiga, gunakan harga yang kreatif. Pemasaran digital mendukung banyak strategi penetapan harga inovatif. Misalkan seperti harga berubah-ubah sesuai permintaan atau waktu, gratis untuk fitur dasar, bayar untuk premium. Paket produk plus konten, bayar sesuai penggunaan, harga personalisasi berdasarkan data perilaku. Mengapa menggunakan harga yang kreatif itu penting? Karena konsumen digital sangat sensitif terhadap penawaran yang menarik. Kemudian juga karena persaingan tinggi, maka kreativitas harga itu bisa menjadi pembeda terhadap pesaing. Empat, mengutamakan desain bagi konsumen. Desain menjadi faktor yang sangat penting dalam pemasaran digital karena desain menentukan kemudahan dalam penggunaan, desain membentuk persepsi kualitas dan profesionalitas, desain juga dapat meningkatkan retensi dan conversion rate. Nah, yang perlu diperhatikan adalah tampilan website atau aplikasi harus intuitif, desain konten visual harus menarik dan konsisten, kemasan produk harus instagramable, logo, warna, dan tipografi mencerminkan karakter brand. 5. Gunakan eksperimentasi yang bersifat adaptif. Pemasaran digital bergerak cepat sehingga perusahaan harus menguji berbagai strategi, mengamati respon pasar, segera menyesuaikan strategi jika tidak efektif. Maka eksperimen adaptif mencakup coba berbagai jenis konten seperti video pendek, carousel, atau storytelling, uji waktu posting, uji CTA, uji desain landing page.
Tujuannya adalah untuk mencari pendekatan yang paling efektif berdasarkan data nyata, bukan asumsi. 6. Menemukan kembali riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan pengetahuan. Riset pemasaran tidak lagi sekedar survei atau wawancara, tetapi dapat mengumpulkan data dari interaksi digital menggunakan AI, big data, dan machine learning, menganalisis pola perilaku konsumen secara real time. Mengapa menemukan kembali riset pemasaran dan permodelan sebagai penciptaan pengetahuan itu penting? Karena data digital itu sangat berlimpah, sehingga brand bisa belajar dari setiap klik, komentar, share, dan durasi tonton. Kemudian juga permodelan data dapat membantu memprediksi perilaku dan kebutuhan konsumen. Riset digital bukan hanya pengumpulan data, tetapi alat pencipta pengetahuan yang mendorong inovasi strategi pemasaran. Langkah-langkah pemasaran digital. Pemasaran digital memerlukan strategi pemasaran yang spesifik agar dapat sukses dalam memasarkan produknya melalui media online atau internet. Pemasaran internet atau e-pemasaran adalah segala usaha yang dilakukan untuk melakukan pemasaran suatu produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet atau jaringan www. Langkah-langkah pemasaran digital. Satu, menentukan tujuan atau langkah pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Contoh, meningkatkan penjualan 20% dalam 3 bulan, meningkatkan jumlah leads atau kontak calon pelanggan, meningkatkan brand awareness, meningkatkan engagement media sosial. Dua, mengidentifikasi target audience. Cari tahu siapa yang ingin Anda target dengan menganalisis usia, jenis kelamin dan lokasi, minat dan perilaku online, masalah yang mereka hadapi, kebiasaan penggunaan platform atau Instagram, TikTok, YouTube, Marketplace, dan lain-lain. Semakin spesifik audiens, maka akan semakin efektif konten dan iklan yang dibuat. Tiga, melakukan riset pasar dan kompetitor. Riset penting untuk memahami tren pasar saat ini, produk apa yang diminati, harga yang ditawarkan kompetitor, gaya konten kompetitor, strategi iklan, dan promosi yang digunakan oleh kompetitor. Hasil riset dapat membantu menentukan posisi dan keunggulan bersaing. 4. Menentukan platform digital yang tepat. Pilih platform sesuai pelaku target audiens. Instagram dan TikTok cocok untuk Gen Z dan milenial. Facebook cocok untuk audiens yang lebih dewasa. YouTube cocok untuk edukasi panjang, review, dan tutorial. Atau SEO cocok untuk pencarian informasi. Marketplace cocok untuk pembelian langsung. Tidak semua platform harus digunakan, tetapi fokus pada apa yang paling efektif. 5. Menyusun strategi konten. Buat konten yang relevan dan menarik sesuai kebutuhan audiens, seperti konten edukasi, konten hiburan, konten promosi, konten testimonial, konten storytelling, konten user-generated content. Kemudian gunakan kalender konten agar postingan lebih teratur. 6. Mengembangkan brand digital. Brand digital mencakup logo, warna, dan tampilan visual konsisten, cara berbicara merek, value dan kepribadian brand, desain tweet, dan video yang selaras. Brand yang konsisten lebih mudah dikenali oleh audiens. 7. Mengoptimalkan website. Untuk bisnis yang membutuhkan informasi lengkap, maka harus dipastikan website cepat, mobile friendly. Gunakan SEO untuk meningkatkan pencarian. Cantumkan CTA yang jelas, seperti beli sekarang, hubungi kami. Buat landing page khusus untuk kampanye iklan. 8. Menjalankan iklan berbayar. Gunakan iklan untuk mempercepat hasil, seperti Facebook ADS, Instagram ADS, TikTok ADS, Google ADS, Marketplace ADS. Iklan harus diarahkan ke target audiens sesuai demografi, minat, dan perilaku. 9. Melakukan interaksi dan engagement. Bangun hubungan dengan konsumen dengan membalas komentar dan DM, membuat polling dan Q&A, mengadakan giveaway, mengupload konten yang mengajak diskusi. Engagement bagus akan meningkatkan loyalitas dan algoritma.
10. Mengelola dan menganalisis data. Pantau performa setiap platform seperti jumlah reach dan impression, click touch rate atau CTR, conversion rate atau persentase pembelian, biaya per klik, return on ad spend. Data ini dapat membantu memperbaiki strategi di langkah selanjutnya. 11. Melakukan optimasi dan evaluasi secara berkala. Lakukan perbaikan berdasarkan data dengan mengubah desain konten yang kurang menarik. Perbaiki target iklan, buat CTA yang lebih kuat, posting pada jam yang lebih efektif. Digital marketing bersifat dinamis, maka harus terus beradaptasi. Kunci sukses pemasaran digital harus memperhatikan istilah pada AIDA, di mana pasar ini merupakan tempat komunikasi dua arah. Untuk memperoleh komunikasi tersebut, merek harus melakukan aktivitas pemasaran digital. 1. Awareness atau kesadaran. Dalam ranah digital, pemasar membangun kesadaran konsumen dengan memasang iklan terlebih dahulu di media online seperti Detik.com. 2. Interest atau ketertarikan. Ketertarikan muncul setelah membangun kesadaran pada konsumen. Sistem offline, konsumen langsung mencari informasi di pasar. Sistem online, konsumen akan mencari tahu tentang produk melalui mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lain-lain. Dan jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan lain-lain. 3. Desire atau keinginan. Timbul keyakinan pada konsumen sehingga berkeinginan untuk mencoba produk atau jasa. Sistem online ditandai dengan mencari keterangan lengkap tentang produk atau jasa melalui situs web. 4. Action atau tindakan. Tahap ini adalah tahap terakhir sebagai penentuan dari pihak konsumen terhadap produk atau jasa. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.